Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat hari ini Minggu 9 Juni 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu Saudara-saudari silakan menghubungi majelis jemaat atau menghubungi Penetua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu 12 Juni 2024 waktu pukul 5.30 pagi, tempat di gereja, dipimpin Penatua Jenny. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 19 WIB. Penyelenggara majelis tempat di gereja dipimpin oleh Penatua Kristianto dan liturgosnya Ibu Eli. Anggota jemaat simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Pemasangan kanopi. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan akan dilaksanakan pemasangan kanopi di halaman GKI Pamanukan dalam rangka kegiatan aksi Paskah GKI Kebonjati. Proses pemasangan kanopi ini akan berlangsung kurang lebih 3 bulan sehingga akan mengganggu kenyamanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Rapat evaluasi Paskah 2024. Panitia Paskah 2024 mengundang seluruh panitia Paskah hadir dalam rapat evaluasi Paskah yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juni 2024 setelah kebaktian. Persekutuan dewasa diadakan setiap hari Selasa. Persekutuan dewasa diadakan pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 19 WIB, tempat di gereja, dipimpin oleh Penatua Yosafat Hanario dan liturgosnya Ibu Marsinta Simanulang. Anggota jemaat dan simpatisan diundang untuk hadir dalam persekutuan tersebut. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB, tempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Pelatihan musik. Diberitahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, telah dibuka pendaftaran pelatihan untuk alat musik, gitar dan keyboard. Untuk saat ini baru hanya bagi remaja dan anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anaknya mengikuti pelatihan musik tersebut dapat menghubungi Penatua Kristianto. Pelatihan ini akan diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Pendaftaran katekisasi. Majelis jemaat telah membuka pendaftaran kelas katekisasi untuk saudara yang ingin memperdalam iman Kristen dan memberi diri dibaptis atau CD. Kelas katekisasi ini terbuka bagi mereka yang sudah berusia di atas 14 tahun, bisa untuk mereka yang sudah menjadi anggota anak GKI Pamanukan atau GKI jemaat lain, anggota gereja lain yang tidak seajas yang mau menjadi anggota GKI Pamanukan. Kelas akan dimulai pada bulan Juli 2024 dan akan berlangsung setiap hari Jumat pukul 5 sore. Bagi saudara yang mau mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Pembentukan tim digital. Dalam rangka mendukung pelayanan multimedia di GKI Pamanukan, bidang pembinaan mengundang teman-teman pemuda, remaja untuk hadir dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan tim digital. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Yosafat Prasanda Hanario.
Berita duka cita. Telah dipanggil oleh Bapa di sorga, yaitu Opu Masare Huta Barat Boru Tapu Bolon, Ibu Sontiria Tampu Bolon, atau ibunda tercinta dari penatua Ibu Heni Huta Barat dan ibu mertua dari Bapak Robinson Siagian pada hari Kamis 6 Juni 2024 dan akan dikebumikan di Kisaran, Sumatera Utara. Majelis jemaat dan segenap anggota jemaat dan simpatisan mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Persembahan umat, persembahan yang masuk dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2024 sebesar 7.623.000. Sekian warta jemaat hari ini. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan saudari. Dan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian hari ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Kiranya tema ini akan mengajak kita untuk dapat memahami makna dosa yang tidak dapat diampuni, serta dapat mengakui dengan sabar karya Allah dalam hidup kita. Kebaikan
Marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa dalam hati, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami, ampuni kami, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam
Sebelum kita bersama-sama merenungkan, membaca sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami boleh membuka mata kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari baru, kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana keluarga kami semua dalam keadaan yang baik. Tuhan memberkati segala pekerjaan kami, dan kami boleh bersekutu pada saat ini. Kami semua percaya bahwa ini adalah kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami pun di tengah segala keterbatasan, sehingga kami dapat memahami sabda firman Tuhan ini dengan utuh, sehingga kami dapat juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, bukan menurut kami, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca, mendengar, dan menghidupi sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 3 ayat yang ke-8 hingga ke yang 15. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 3 ayat yang 8 hingga ke yang 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula kau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 130 secara berbalasan. Berseru kepadamu ya Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 13, dilanjutkan pasal yang kelima ayat pertama. 2 Korintus 4 ayat 13 dilanjutkan pasal yang kelima ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia.
mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ya. Tema hari ini itu menurut saya sangat menarik karena beberapa orang pernah bertanya kepada saya tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Menurut saudara, apa dosa yang tidak dapat diampuni? Menghujat Allah. Ada lagi? Tidak? Tidak menuruti firman-Nya. Ya. Ada lagi? Apa itu menghujat? Apa dosa yang tidak dapat diampuni? Menghujat Allah. Menghujat Roh Kudus. Kata siapa? Kata siapa dosa yang tidak dapat diampuni? Menghujat Roh Kudus? Kata? Ya, kata Tuhan Yesus ya. Di ayat yang ke-29 ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa? Ya. Kalau kita tahu dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus, nah pertanyaannya adalah menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa? Kan gitu ya. Biar lebih jelas ya. Gimana? Menghujat Roh Kudus itu misalnya tidak percaya sama Allah ya. Ada lagi? Oh, mungkin itu Pak yang udah pindah rumah baru lalu jelek-jelekin rumah lamanya ya. Dulu rumah baru kayak dulu rumah lama kayak gitu tuh banyak ininya ini gitu ya. Kayak gitu. Atau mungkin menghujat Roh Kudus itu ngomong kotor tentang Roh Kudus Pak, ngomong yang tidak sopan tentang Roh Kudus. Itu menghujat Roh Kudus ya. Kalau di sosial media kalau menghujat gimana? Pakai kata-kata yang tidak sopan gitu ya, menghujat netizen, menghujat, merujak dan sebagainya itu ya. Benarkah itu yang dimaksudkan dengan menghujat Roh Kudus? Oleh karena itu mari kita bersama-sama menggali bersama, mari kita berefleksi bersama melalui bacaan kita hari ini ya. Karena tadi dasarnya dosa yang tidak dapat diampuni, menghujat Roh Kudus adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Oleh karena itu kita juga harus tahu mengapa, apa latar belakang, apa tujuan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tentu ada konteksnya. Nah, itulah yang harus kita cari ya. Jadi setelah Tuhan Yesus berkarya, setelah Tuhan Yesus mengajar, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang ya, Tuhan Yesus diceritakan memasuki ke sebuah rumah dan ternyata banyak orang yang sudah menunggu ya. Dan ketika ada banyak orang tentu akan ada banyak respon ya. Mungkin mereka juga menanti kapan saya disembuhkan Tuhan, kapan saya dipulihkan Tuhan. Tetapi ternyata juga ada respon miring terhadap apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu ya.
Ada yang mengatakan Tuhan Yesus ini tidak waras, ya, miring gitu ya. Siapa itu? Dari siapa yang bilang Tuhan Yesus tidak waras? Dari siapa yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak waras? Ada yang berani bilang Tuhan Yesus tidak waras? Di ayat 21 dikatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ya. Mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini udah lebih over, ya, berkonflik, ya, mendapat protes dari banyak orang. Minggu lalu kita tahu, ya, mereka memetik buah gandum. Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Orang-orang ahli Farisi, orang Taurat itu pada protes benar-benar. Gak bisa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat, hari yang lain aja. Ya. Keluarganya aja sempat mikir, wah gak waras ini. Selain itu juga ada nada-nada berita-berita miring tentang Tuhan Yesus juga, khususnya dari para ahli Taurat, ya. Mereka mengatakan demikian, ya, bahwa mereka menuduh bahwa seluruh karyanya untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang sakit itu karena kuasa Beelzebul. Siapa itu Beelzebul? Ya, sederhananya ia adalah pemimpin setan. Dengan kata lain, ahli Taurat ingin menyamakan bahwa Tuhan Yesus adalah yang gak ada bedanya, ya, karena kuasanya aja sama. Ya. Tetapi Tuhan Yesus merespon ini justru dengan begitu keras, dengan begitu tegas. Mengapa? Bagi Tuhan Yesus itu sangat tidak masuk akal. Ya. Bagaimana mungkin kuasa setan dapat mengusir setan? Bagaimana mungkin setan melawan setan? Jadinya jeruk makan jeruk, ya. Bahkan lebih jauh daripada itu, jika setan bangkit melawan setan, maka terpecahlah kerajaan itu, ya, kerajaan setan maksudnya. Saya lalu berefleksi, ya, jika antar setan aja bisa pecah, ya, kira-kira manusia bisa juga enggak, ya? Bisa, ya. Jika setan saja bisa pecah, manusia yang bangkit melawan manusia yang lain juga bisa pecah, ya. Timbul perpecahan. Artinya manusia tidak ada bedanya dengan, bukan saya yang bilang loh, Pak Jack tadi yang bilang. Jika setan melawan setan jadinya pecah hanya karena saling melawan. Manusia yang pecah hanya karena saling melawan, berarti nggak ada bedanya dengan, saya nggak bilang loh, sekali lagi. Tadi tolong direkam, ya, yang bilang nggak ada bedanya dengan manusia, ya. Tuhan Yesus merespon berita miring itu dengan tegas, dengan keras, bahwa tuduhan mereka ini yang mengatakan bahwa kuasa Yesus untuk mengajar, untuk menyembuhkan itu adalah kuasa dari setan, adalah bentuk penghinaan, ya. Bahkan dikatakan dengan kata menghujat Roh Kudus, ya. Nah, yang menarik, kata menghujat ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu blasmeia, ya. Bentuk tensisnya continuous, terus menerus, ya, yang berarti bahwa sengaja untuk terus, ya, bukan hanya sekali, mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang yang jelas-jelas sudah terbukti baik.
sengaja untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang yang jelas-jelas sudah terbukti baik. Ya. Ini menghujat dalam bahasa aslinya. Dan Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus ini adalah pribadi Allah Trinitas yang Ia hadir untuk menuntun orang percaya dalam hatinya supaya ia dapat hidup dalam kebenaran, ya, dalam kehendak Allah. Itu peran Roh Kudus, ya. Artinya dengan demikian bahwa peran Roh Kudus itu ia menghadirkan kebaikan, ya. Bagaimana seseorang itu tahu bahwa ia dipimpin Roh Kudus atau tidak, ya jelas dari kehidupannya, apakah kehidupan atau tidak yang dilakukannya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa menghujat Roh Kudus berarti seseorang yang sengaja untuk terus menolak dan mengatakan sesuatu yang baik tentang karya Roh Kudus di dalam Yesus yang jelas-jelas sudah terbukti membawa kebaikan bagi banyak orang, ya. Ada sesuatu yang baik, ya, tetapi sengaja untuk memutarbalikkan realitas atau fakta itu sehingga maknanya apa yang dilihat itu menjadi berubah, ya. Apa yang sebenarnya buktinya sudah baik, Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu baik, tetapi diputar balikkan sengaja supaya menjadi tidak baik, begitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya ahli Taurat ini memberitakan berita bohong, begitu ya, atau bahasa sekarang hoax. Hal yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, ya. Apa maknanya bagi kita? Saya ingin mengajak saudara melihat gambar ini, ya. Menurut saudara, apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi di dalam gambar ini? Seseorang yang sedang apa? Kira-kira apa yang ada di dalam gambar ini? Seseorang yang sedang berkelahi, terus marah, ya. Ada benda lancip, hendak. Jadi di sini siapa pelaku, siapa korban? Korbannya adalah yang sebelah sini, ya, kiri saya, ya. Jadi yang berniat mau membunuh atau siapa itu, ya, yang ada benda lancipnya, ya. Tapi coba mari kita lihat ketika gambar ini diperbesar. Kira-kira apakah dia masih jadi korban atau tiba-tiba jadi pelaku? Berubah, ya. Yang tadi awalnya framing kecil dia menjadi korban, ya. Tetapi ketika diperlihat lebih luas, ya, ternyata malah pelakunya, ya. Dan itu yang banyak kemudian dikritik dari media atau era digital saat ini, ya. Betul bahwa era digital sekarang itu mempunyai dampak yang baik bagi kehidupan manusia, ya. Informasi-informasi itu cepat sekali, ya. Apa yang terjadi di benua lain, di pulau lain kita bisa tahu cepat, ya. Tetapi di sisi yang lain jelas semakin banyak informasi maka kita semakin bingung mana yang benar, mana yang tidak, mana yang benar dibuat jadi tidak benar, mana yang tidak benar bisa jadi benar, gitu. Karena ya memang dibikin sedemikian rupa, ada orang-orang tertentu yang bertujuan untuk membuat framing-framing begini nih. Sesuatu yang diubah, ya, sengaja untuk memutarbalikkan situasi, ya. Yang benar jadi salah, yang salah dengan benar menjadi benar, ya. Dengan hate speech, berita
ujaran kebencian, ya, menyebarkan berita bohong, itu cepat sekali, ya. Ini loh, ini langsung aja. Dan yang dihujat bukan beberapa orang, sedunia tuh bisa ikut tuh. Makanya banyak yang stres itu karena orang yang nggak tahu aja bisa ikut menghujat itu, ya. Hanya dengan sedikit framing yang belum tentu jelas kebenarannya, ya. Tujuannya apa? Ya, who knows, ya. Bisa jadi iri atau bisa karena kalah populer dan sebagainya. Yang jelas yaitu untuk menjatuhkan orang lain. Namun apapun alasannya, memutarbalikkan fakta secara sengaja, apalagi dengan sadar tentang sebuah kebaikan, fakta sebuah kebaikan adalah kesalahan, bahkan dosa yang fatal. Bahkan ini adalah bentuk dari menghujat Roh Kudus sendiri, ya. Fakta yang baik, ya, tetapi diputarbalikkan menjadi bertolak belakang dengan hal itu. Bahkan dikatakan dosa itu tidak dapat diampuni selama-lamanya, kekal, ya. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, loh, Tuhan itu kan pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, pengampun dan sebagainya. Tetapi mengapa Tuhan tidak mengampuni orang-orang yang menghujat Roh Kudus? Jadi benarkah itu? Nah, ini yang kita lihat dulu, ya, jangan cepat-cepat untuk mengambil kesimpulan. Yang dimaksud di sini bahwa tak dapat diampuni bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, tetapi justru karena manusialah yang dengan sadar dan terus menolak Roh Kudus yang berkarya di dalam batin mereka. Kasih Allah lah itu yang terus, ayo, ya, balik, bertobatlah. Namun berulang kali juga manusia yang menolaknya, ya. Jadi mau sampai kapan? Iya, selama-lamanya, sampai ia tidak menerima itu, ya, tidak berbalik, tidak bertobat, ya selama-lamanya. Sampai kapan? Ya selama-lamanya, ya. Tuhan Yesus pun berulang kali mengingatkan mereka. Tuhan Yesus pun berulang kali untuk memberikan pengertian mereka, ayo bertobat, ayo berbalik, ya. Tapi ya demikian yang terjadi. Mereka juga berulang kali menolaknya. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat khotbah minggu yang lalu, ya, ketika Tuhan Yesus memberikan pengertian tentang Sabat yang sejati, mereka malah bersekongkol sama orang Herodian. Kapan yuk kita tangkap dia? Ya. Yaitu respon yang memang terjadi, ya. Sampai kapanpun mereka dengan sengaja untuk terus memutarbalikkan fakta bahwa kuasa itu bukan dari kuasa Belzebul tapi kuasa Roh Kudus, ya sampai kapanpun juga mereka tidak akan diampuni, ya. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana jika orang yang menghujat Roh Kudus itu kemudian bertobat? Apakah ia masih diampuni? Ya kan itu pertanyaannya, ya. Kira-kira bisa enggak, ya? Bisa jadi, ya. Ya kita tidak tahu pasti memang apakah Tuhan akan mengampuni atau tidak. Sebab itu hak Tuhan sendiri untuk mengampuni atau tidak, ya bukan urusan kita juga, ya. Yang pasti bahwa sampai kapanpun menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni selama mereka terus melakukan dengan sadar tanpa keinginan sedikit pun untuk bertobat dan mengakui kesalahan mereka. Jadi balik lagi ke orang itu, ya, apakah ia mau bertobat, mau mengakui kesalahannya atau tidak, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi melalui sabda firman ini kita bisa melihat kembali makna yang lebih utuh, makna yang lebih relevan di dalam kehidupan kita tentang makna menghujat Roh Kudus, ya. Jadi
menghujat Roh Kudus bukan hanya sekadar tidak percaya kepada Allah, ya, bukan hanya sekadar menjelek-jelekkan rumah lama, ya, atau berkata-kata tidak sopan tentang Roh Kudus, tetapi menghujat Roh Kudus juga berarti seseorang yang secara sengaja dan sadar untuk ya memutarbalikkan sebuah fakta kebaikan, ya, sehingga apa yang baik itu ternyata diputarbalikkan menjadi yang tidak baik. Mengapa ya balik lagi ya bahwa peran Roh Kudus itu hadir untuk membawa kebaikan. Seseorang yang ada Roh Kudus, ya, seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, ya tampak dari kehidupannya yang membawa kebaikan. Tetapi jika itu kemudian diputar balikkan fakta itu, berarti secara tidak langsung ia sudah menghujat Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupannya. Jadi marilah kita menjaga tutur dan juga jari kita, khususnya di era sosial media, supaya kita tidak terpengaruh atau memberikan berita-berita yang sudah diputar balikkan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Caranya bagaimana? Nah, saya teringat dengan salah satu kisah dari seorang filsuf namanya Sokrates, ya, ia hidup kurang lebih tahun 469 sampai 339 sebelum Masehi. Ceritanya, jadi Sokrates ini sedang berkunjung ke sebuah rumah salah seorang temannya, ya, dan temannya ini kemudian berkata kepada Sokrates, "Sokrates, tahukah kamu apa yang barusan aku dengar tentang salah seorang muridmu?" Oke, kaget dia Sokrates, ya. Oke, tunggu sebentar, ya. Sebelum kamu bercerita, aku ingin kamu menjawab 3 pertanyaan dariku. Namanya 3 ujian lapis, ya, 3 lapis ujian, ya. Yang pertama adalah ujian kebenaran. Sudahkah engkau memastikan apakah yang kau katakan itu benar? Ya. Temannya menjawab, tidak. Ya, sebenarnya aku baru saja mendengar dari seseorang. Oke, baiklah. Jadi kau tidak tahu ya apa yang kau katakan itu benar atau salah. Sekarang ujian yang kedua, yaitu ujian kebaikan. Apakah yang akan kau katakan kepadaku itu adalah sesuatu yang baik? Temannya berpikir, tidak, mungkin malah sebaliknya. Oke, jadi kamu ingin mengatakan sesuatu tentang muridku yang buruk, ya, tetapi kamu sendiri tidak yakin itu benar atau salah. Iya, ya. Oke deh, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke ujian yang ketiga, ya, yaitu uji kemanfaatan. Ya. Apakah yang akan kau katakan kepadaku tentang muridku akan bermanfaat bagiku? Ya, kurasa tidak. Jadi kesimpulannya adalah kalau apa yang akan kau katakan kepadaku itu tidak benar, tidak ada baiknya, dan juga tidak berguna bagiku, mengapa masih engkau sampaikan kepadaku? Ya. Maka temannya ini menjadi bingung, terdiam, dan akhirnya malu. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ya, sebelum kita akan memberikan, menerima, atau menyebarkan sebuah berita, maka kita bisa pakai 3 ujian ini. Apakah berita itu benar? Apakah berita itu membawa kebaikan? Dan apakah berita itu bermanfaat? Dengan demikian sebenarnya kita sedang menjaga diri kita untuk tidak masuk dalam sebuah fenomena untuk memutarbalikkan yang memang disengaja oleh seseorang untuk menyerang atau menjatuhkan
orang lain, ya. Saya nggak yakin Pak kalau dosanya itu nggak bakal diampuni. Ya silakan dicoba, ya. Resiko ditanggung penumpang, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan. Ibu, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang boleh menyegarkan, menguatkan, bahkan menegur perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan untuk dapat memaknai kembali makna menghujat Roh Kudus sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat menjadi berhikmat dan bijaksana dalam menerima, membuat atau bahkan menyebarkan sesuatu, sehingga kami tidak terjebak dalam kesengajaan untuk memutarbalikan apa yang memang baik menjadi tidak baik. Ajarlah kami untuk berkata jika benar, ya benar, tapi jika salah, ya salah. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk beberapa doa dan seruan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar, dan kami pun juga siap untuk menerima, menghidupi apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan cinta kasih Tuhan dengan bertambahnya 1 tahun usianya pada bulan Juni ini. Kami mengingat saudara William, saudara Blessing, Ibu Mesia Borutobing, saudara Devi Pardede, saudara Yeskiel Gewalanda, saudara Satya Siregar, Opung Sihaan, saudari Angel Wijaya, saudara Samuel Sihaan, Ibu Yosun Beh, saudara Samuel, saudari Regina Romaito S, Ibu Nining Uningsih, Ibu Lamria J. Sianturi, saudari Ibu Dahlia R. Panjaitan, saudara John Ferry Sinaga, Bapak MP Girsang, Bapak Rudi H, saudari Priscilia,
dan seluruh anggota jemaat simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, dengan perayaan bertambahnya 1 tahun usia di bulan ini, kami percaya bukan hanya umur yang boleh ditambahkan, tetapi juga hikmat dan pengertian yang baik, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam kehendak Tuhan, sehingga mereka juga terus dapat menjadi teladan yang baik bagi setiap orang di sekitarnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Pamanukan. Kami bersyukur untuk setiap majelis jemaat, para pengurus badan pelayanan, tenaga sekretaris pelaksana, koster, dan siapapun yang Tuhan utus untuk boleh melayani di gereja ini. Memang tidak mudah, tetapi kami percaya ketika Tuhan sendiri yang memanggil kami, maka kami percaya Tuhan yang memberkati segala perjalanan kehidupan kami, sehingga segala pelayanan kami percaya tidak sia-sia, karena Tuhan sendirilah yang telah mengundang, telah memanggil kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi proses pembangunan pemasangan kanopi yang terus berlangsung. Tuhan yang memberkati para tukang dan segalanya yang berperan di dalamnya, sehingga mereka boleh mengerjakan segala sesuatu dengan baik, selamat, sehingga kelak ruangan ini boleh menjadi berkat bagi kami dan setiap orang yang memerlukannya. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit menjalani proses pemulihan. Kami mengingat Bapak Wihartono, Ibu Yuliana P, Ibu Sundari, Bapak Daniel Siahaan, Bapak Herman, Saudara Martin, dan seluruh anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami tidak tahu pasti apa yang menjadi sakit penyakit mereka, apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, bahkan bagaimana rasa sakit yang mereka rasakan. Tetapi yang pasti kami tahu bahwa Tuhanlah yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah segala proses operasi, segala proses pemulihan, terapi, dan apapun yang diusahakan, karena kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja membawa kebaikan di dalamnya. Kami juga berdoa bagi seluruh anggota keluarga yang saat ini boleh mendukung di dalam segala prosesnya. Tuhan berkati dengan segala kesehatan, keselamatan, ketabahan, dan apa yang baik, sehingga keluarga terus boleh penuh pengharapan untuk menemani dalam proses pemulihan ini. Demikian pula kami tetap percaya kepada kehendak Tuhan, namun demikian kami sungguh rindu boleh berjumpa dengan mereka dengan keadaan yang lebih pulih lagi. Kami juga berdoa bagi saudara kami, yaitu keluarga besar Ibu Penatua Heni Huta Barat yang saat ini berduka karena Tuhan boleh memanggil anakmu yang terkasih, Opung Masari Huta Barat Boru Tampu Bolon, atau Ibu Sontiria Boru Tampu Bolon. Tuhan, sebagai manusia kami menyadari bahwa kami merasa kehilangan, kami merasa berduka yang besar di dalam kehidupan keluarga besar ini. Namun kami bersyukur Tuhan bahwa kami percaya apa yang boleh terjadi pada saat ini adalah kehendak Tuhan bagi keluarga ini. Kami juga bersyukur untuk segala cinta kasih, segala didikan, segala apa yang baik yang boleh diteladankan oleh ibunda yang terkasih. Kiranya itu semua juga boleh menjadi warisan yang sungguh berharga bagi anak-anak, cucu, menantu, dan setiap orang yang masih Tuhan percayakan kehidupannya hingga saat ini. Tuhan, kami mohon juga Tuhan yang menyertai segala perjalanan keluarga besar untuk boleh tiba di kampung halaman, dan Tuhan juga sertai dalam segala proses pemakaman, upacara adat yang dilakukan, sehingga itu semua boleh berjalan dengan lancar.
Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahwasanya Tuhan itu baik, Ia mengubah kehidupan kita dan memberi berkat untuk kehidupan kita. Untuk itu marilah kita datang kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya dari Raja-Raja 17 ayat 14 yang berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita sambut pujian dari PKJ 153. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja dan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati apapun yang kami lakukan dalam satu minggu ini, dan biar itu semuanya untuk menyenangkan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di GKI Pamanukan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, dan juga tangan-tangan yang belum dapat memberi, supaya di kemudian hari kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian juga untuk berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan untuk hari ini Bapa, biarlah Tuhan yang meremakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita pulang dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan, dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin.